Waalaikumsalam, Man. Apa kabar, Man? Alhamdulillah baik Bu Ira. Bu Ira gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Man. Seperti hari ini, eh, luar biasa semangat kita, kabar kabar kita. Nah, kemarin di mana ada janjian dengan Ibu ya di grup WA untuk pertemuan hari ini? Oh iya Bu, ada ngechat Bu Ira, minta pertemuan sama Bu Ira. Oke, nah terima kasih ya sudah hadir di Zoom kita berdua ini dalam kegiatan konseling individu. Kira-kira Diman sudah pernah belum eh, kegiatan konseling individu ini selama sekolah? Oh, kalau konseling individual udah pernah Bu. Sudah pernah. Sudah tahu itu apa konseling individu? Kalau konseling individu udah tahu. Apa yang Diman tahu tentang konseling individu itu? Kalau dari Diman sendiri ya, konseling individu tuh kayak kita melakukan pertemuan secara tatap muka, secara langsung. Oh iya. Nah, sekarang kan bedanya uh, ya yang Diman bilang tadi memang itu kita menadakan sebuah pertemuan, ada permasalahan yang kita bicarakan, kemudian nanti ada solusi yang diberikan walaupun bentuknya di Zoom ini ya agak berbeda sedikit. Biasa kita kan luring ketemu di sekolah di ruang BK, sehari ini kita bertemu di Zoom Ibu. Nah, di dalam konseling ini ya Man ya, nanti ada azas-azas. Azasnya yaitu bahwa dalam kegiatan ini apapun yang Diman ceritakan gitu ya, Diman bebas bercerita di sini karena di sini ada azas rahasianya. Nah, semua apa yang kita bahas di sini yang tahu hanya kita berdua. Karena permasalahan ini ada kode etik BK-nya bahwa setiap apapun permasalahan klien itu ada kode etik kerahasiaannya. Kira-kira bisa dipahami, Man? Oh, bisa Bu, bisa. Nah, adapun untuk pertemuan pada hari ini kita konseling. Nah, waktunya 45 menit. Nah, kalau umpamanya waktu itu tidak cukup nanti, nah bisa kita lanjutin pada sesi selanjutnya. Tapi kalau udah cukup, kita selesai pada waktu 45 menit. Kira-kira bisa dipahami, Man? Bisa Bu, bisa. Nampaknya kemarin-kemarin Ibu melihat Diman agak ini agak kurang motivasi gitu di sekolah, kemudian ada tampak gelisah. Nah, kira-kira itu kenapa tuh, Man? Nah, dirimu kemarin ada nyamperin Ibu juga kan? Ini saya cerita nih ya Bu. Iya. Jadi saya tuh kadang bingung gitu Bu. Saya ini salah jurusan atau enggak sih? Karena saya pribadi selama sekolah daring menggunakan media online, masuk ke jurusan IPA itu lumayan susah untuk kita tanggap sebagai siswa, karena dalam media online ini nggak semua pelajaran itu bisa masuk dengan gampangnya. Contohnya aja MTK, kimia, terus MTK PTN, itu kayak susah gitu kita bahas melewati media online gitu. Jadi semangat saya tuh kayak kurang gitu mau belajar, karena ya itu tadi, karena media yang sekarang kita hadapi itu susah gitu, susah untuk ditanggapi. Jadi ya susah untuk ke sayanya untuk menerima pembelajaran yang dikasih sama guru sih Bu. Oke. Ketika masuk SMA kemarin, Diman memang milih IPA ya? Kalau pas awal masuk kemarin, pas penentuan pemilihan jurusan, Diman memang ngambil IPA. Kira-kira kemarin milih IPA itu atas dasar saran orang tua atau ikut-ikut teman atau memang kemauan sendiri, Man? Kalau pas awal-awalnya tuh sih Bu, memang kemauan sendiri, karena saya pikir saya itu bisa lebih menguasai matematika dalam jurusan ini gitu Bu, karena saya dulu SMP memang kurang dalam pelajaran matematika. Jadi saya SMA berniatnya tuh pengen mengasah lebih dalam tentang ilmu matematika. Makanya saya ngambil jurusan IPA. Pada saat di tengah jalan, ternyata ya melakukan dengan media daring. Pada saat menggunakan media daring itu yang membuat saya susah gitu. Susah untuk memahami materi. Seperti itu. Nah, berarti ada ketidaksesuaian ya antara harapan dengan kenyataan, gitu kan?
kita pengennya kemarin masuk PA, pengennya menguasai ilmu-ilmu di bidang eksak, apalagi matematika, begitu ya kira-kira. Nah, Iya, Bu. kendala selama daring, selama belajar di MIPA, habis itu tentang pelajaran eksak, kira-kira apa yang membuat Diman tidak betah gitu kan? Apakah ada hal yang lain? Kayaknya kalau yang nggak buat saya betah tuh di jurusan saya yang sekarang mungkin hanya cara pembelajarannya saja, karena melakukan pembelajaran melalui media daring. Pembelajaran matematika itu kayak nggak segampang itu melewati pemberitahuan menggunakan hal yang daring sekarang, karena matematika itu memang sulit untuk dipahami. Jadi kalau misalnya menggunakan media daring, ya kita tuh kayak susah gitu, Bu, untuk mencerna apa yang dikasih sama guru biar kita itu paham gitu, Bu. Oke. Habis itu selama daring ada tidak nyamanan ya. Menyangkut cita-cita, apakah ada hubungannya juga antara jurusan yang diambil sekarang, kemudian dengan prospek ke depan, apakah ada juga ketidakcocokan gitu? Bisa diceritakan ke Ibu? Kalau misalnya untuk kedepannya, cita-cita saya untuk awalnya sih sekarang yang saya pegang pengen jadi anggota dari Basarnas. Kalau misalnya tidak lulus dari Basarnas, saya pengen jadi TNI. Nah, kalau ikut Basarnas dan TNI harus memerlukan nilai matematika dan yang lainnya. Lebih jatuhnya ke jurusan IPA. Tapi satu sisi lain, alternatif saya apabila saya tidak lulus dalam mengikuti tes tersebut, saya ini pengen kuliah ke dalam jurusan hukum gitu. Kalau ke jurusan hukum, saya dengar-dengar dari teman-teman saya, untuk masuk ke kuliah hukum itu harus masuk IPS bukan masuk IPA gitu katanya, karena banyak mempelajari tentang hukum-hukum itu di IPS bukan di IPA. Jadi kayak kita tuh belajar ngulang lagi gitu dari awal untuk masuk kuliah hukum gitu sih, Bu. Jadi itu salah satu yang membuat beban pikiran saya bertambah gitu. Memang benarkah saya di IPA atau memang saya harus ke IPS untuk menentukan pilihan saya ke depannya? Diman sudah pernah membaca tentang di internet atau melalui buku yang bagian soshum itu syarat-syarat masuk di soshum apa, kemudian syarat-syarat untuk di saintek apa gitu. Dari jurusan apa saja yang bisa mengambil di saintek dan apa saja jurusan yang dari SMA yang bisa masuk soshum. Kira-kira pernah dipelajari sebelumnya? Belajar menggunakan media internet tentang kejurusan yang akan saya pilih ke depannya mungkin belum ada, karena yang saya tuh hanya dengarnya tuh dari mulut-mulut teman, bukan saya cari tahu sendiri gitu. Mungkin itu juga jadi faktor sih. Berarti Diman memang suka sekali dengan jurusan hukum ya? Ya sangat lumayan berminat tentang jurusan hukum gitu. Jadi saya sih pengennya sih ke situ sih, Bu. Oh, berarti memang bakatnya memang ada di situ ya. Memang sesuai kepribadiannya juga memang ada di hukum gitu kan. Memang tertarik banget pengen mengambil jurusan hukum. Kira-kira Diman selama ini di IPA pernah tak terpikir kalau dari jurusan IPA itu bisa masuk di soshum? Kalau sekarang sih mungkin kalau sekarang sudah mulai terbuka mungkin ya. Karena kita kan berkawan tuh nggak hanya satu atau dua orang. Karena corona yang udah menurun di Kabupaten Natuna, jadi kayak pertemanannya tuh semakin meluas gitu. Ruang lingkup pertemanan semakin luas. Jadi banyak juga tahu dari kawan-kawan yang lain. Katanya kalau masuk IPA bisa kok masuk hukum. Cuman ya ada plus minusnya gitu kalau masuk hukum gitu. Sejauh Diman tahu apa plusnya dari jurusan IPA masuk ke jurusan hukum? Plusnya tuh sih saya tuh kalau misalnya di jurusan IPA kan pengen masuk ke hukum bisa juga, tapi misalnya saya memilih alternatif lain selain dari hukum, seperti saya pengen masuk ke psikolog, entah itu pergi ke dokteran, kata-kata kawan itu juga bisa. Kalau masuk di IPA itu ruang lingkupnya lebih besar kalau untuk perkuliahan. Nah, itu kan tadi positifnya dari jurusan IPA ya. Dari negatifnya apa? Bisa dibilang negatifnya dari kita ngambil jurusan IPA tuh kayaknya nggak ada sih, Bu, karena kalau jurusan IPA tuh bisa masuk kemana aja. Nah, itulah yang Ibu harapkan ya. Akhirnya kan mengerti sendiri dari kemarin
ada kegelisahan, ketidaknyamanan di jurusan IPA, mungkin dari segi metode, kemudian dari segi cara pandang gitu ya. Cara pandangnya yang mungkin belum luas. Setelah sharing dengan kawan-kawan, kemudian sharing dengan lingkungan sekitar, mencari informasi, akhirnya ada di situ ada intisari yang bisa diambil. Ternyata banyak positifnya kita mengambil jurusan IPA dibanding jurusan IPS. Karena memang kalau di SMA, kalau sudah kelas 11 itu tidak bisa lagi kita pindah jurusan. Sebab kita sudah memiliki data di Dapodik ke pusat sana, kemudian kalau pindah-pindah nanti kan otomatis rapor itu kan berubah kan. Nah, jadi Diman mau tidak mau harus menjalaninya di IPA itu dengan enak, dengan enjoy, tanpa beban. Yang kemarin mungkin di mindsetnya pengen pindah-pindah terus. Nah, itulah sekarang banyak kelebihan-kelebihan kita berada di posisimu sekarang. Salah satu kelebihannya yaitu tadi yang kamu sebutkan tadi, di jurusan IPA itu multifungsi nanti ke semua jurusan yang ada di perguruan tinggi. Dia banyak bisa memilih. Itu salah satu kelebihannya. Yang kedua, ketika kita mengambil jurusan sosial humaniora, nanti kita tidak terasa berat. Memang mungkin yang Diman katakan tadi ada semacam kita harus memulai lagi dari nol, Bu, ketika belajar kayak psikologi. Sebenarnya antara psikologi dengan hukum memang rumpunnya ada di sosial humaniora, tapi secara teknisnya nanti ilmu itu ada di jurusan IPA, mayoritas di IPA. Seperti yang psikologi itu materi pelajarannya semuanya merangkum dari IPA. Kemudian yang hukum memang tidak spesifik harus dari IPS gitu ya. Umumnya kan kita di IPA itu juga belajar tentang PPKN. Nah, itu juga sudah merupakan dasar kita untuk mempelajari ilmu hukum. Karena itulah kulit luarnya ada di PPKN. Bisa dipahami atau tidak? Kalau setelah yang Bu Ira paparkan, setelah kita konsultasi berdua, mungkin saya lebih terbuka pikiran saya untuk tidak pindah jurusan dan yakin terhadap jurusan saya yang sekarang. Kira-kira besok bisa lebih bersemangat lagi, jadi hilangkanlah pikiran-pikiran yang tidak irasional kita bahwa di IPA itu adalah pilihan yang paling terbaik untuk Diman nanti. Untuk masa depan Diman, kira-kira bisa nggak? Insya Allah saya akan coba untuk lebih menghargai jurusan yang telah saya pilih dan untuk lebih bersemangat gitu. Sekarang saya lebih terbuka gitu pikirannya tuh karena kita sudah barter pikiran gitu. Pikiran Ibu tentang IPA dan pikiran saya tentang pindah jurusan ke IPS seperti itu. Kira-kira kapan baru bisa diterapkan nanti? Mungkin besok bisa saya coba gitu. Saya harus bisa dan menghargai jurusan saya di IPA untuk lebih bisa berpikir ke depannya lebih baik gitu. Oke, terima kasih Aman ya. Peringkat berapa kemarin, Man? Saya megang di peringkat 12. Nah, insya Allah nanti dengan niat yang baik, semester ini mudah-mudahan masuk 10 besar ya, Man ya. Amin. Masuk 10 besar dan kita juga dengan metode sekarang sudah kita lalui, sudah 1 bulan ini luring. Semoga minatnya untuk dalam motivasi belajarnya juga dalam pelajaran eksak seperti matematika, kemudian fisika, kimia akan lebih termotivasi lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya daring. Nah, kalau ada yang tidak paham nanti tentang mata pelajaran-pelajaran eksak bisa juga kita sama-sama sharing. Nanti mana tahu Ibu bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Nah, kira-kira sampai di situ bisa, Man? Bisa Bu. Oke. Insya Allah. Nah, untuk pertemuan hari ini, kira-kira ada lagi yang perlu dibahas atau tidak, Man? Kalau untuk pertemuan kita pada siang hari ini sih Bu, saya rasa udah semuanya gitu. Udah saya ungkapkan ke Ibu apa yang menjadi beban pikiran saya selama di IPA, bagaimana cara pikiran saya tentang IPA. Mungkin udah semua sih Bu, udah cukup. Nah, kalau sudah cukup,
Berarti tinggal realisasinya aja lagi ya, Ibu tunggu. Semoga motivasinya lebih baik. Kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.